Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Kosim, salah satu mahasiswa Piksi Input Serang, jurusan akuntansi semester 2. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS ulangan bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yoma Hatima. Oke, saya akan menerangkan beberapa hal masalah akuntansi. Yang salah satunya yang saya terangkan adalah akuntansi biaya. Secara garis besar, akuntansi biaya dibagi menjadi dua. Apakah dua-duanya itu? Satu, akuntansi keuangan. Kedua, akuntansi manajemen. Ya. Oke. Seperti apakah biaya? Biaya merupakan salah satu keuangan dan akuntansi manajemen. Merupakan sistem pengelola informasi yang menghasilkan laporan keuangan. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk, jasa, dan cara-cara tertentu serta bersiram terhadap objek kegiatan. Akuntansi biaya adalah biaya. Semua tergantung biaya. Yang disebut biaya adalah salah satu contoh perusahaan kita. Seseorang mau membangun perusahaan atau mau membangun bisnis atau mau membangun usaha, semua butuh biaya. Semua harus dihitung. Biaya berapa, proyeknya berapa lama, keuntungan kita berapa, biaya operasional berapa, semuanya harus dihitung. Contoh salah satu yang mudah saya jelaskan adalah di perusahaan saya sendiri, yang tempat saya bekerja, itu adalah salah satu tender. Seperti di pabrik kami tender, ada tender. Setelah kami menang tender, kami akan hitung ke seluruh kebutuhan biaya betul berapa. Contoh, karena saya di bidang catering, saya akan menghitung biaya menu. Menu seperti apa, harganya berapa, saya hitung. Food cost-nya berapa, operasionalnya berapa, semua ada di biaya. Contoh, untuk membeli BBM pun menjadi biaya. Selama kontrak berapa lama, butuh biaya berapa, tagihan kapan, semua harus benar-benar dihitung. Terutama dari cost kita berapa, keuntungan kita berapa, waste kita berapa, semua terhitung. Itulah akuntansi biaya. Semua berhubungan dengan biaya. Tujuan akuntansi biaya: penentuan cost produk, pengendalian biaya, pengambilan keputusan khusus, pengelolaan biaya. Ya, perlu. Pengelolaan sangatlah perlu. Apabila salah satu kita salah dalam pengelolaan biaya, udah perusahaan kita akan merugi dan bisa tutup. Satu, objek pengeluaran harus teratur. Dua, fungsi pokok dalam perusahaan harus tahu. Hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai, apa aja yang dibiayai. Jangan sampai salah membiayai. Perilaku biaya dengan perubahan volume. Isi apa aja nih yang kita akan diberikan. Satu, menurut objek pengeluaran. Dalam cara pengelolaan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar pengelolaan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran biaya adalah salah satu yang tadi saya sebutin, bahan bakar. Maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar itu disebut biaya bahan bakar. Karena untuk operasional. Jadi bukan hanya bahan bakar aja. Biaya untuk membayar supir, biaya untuk sewa mobil kalau mobilnya menyewa. Kalau mobil tidak menyewa berarti mengangsur di angsuran. Itu kalau udah lunas ya cuma bayar supir sama bahan bakar. Terus menurut fungsi pokok perusahaan. Dalam perusahaan terdapat 3 fungsi pokok, yaitu produksi, pemasaran, administrasi, dan umum. Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Barang jadi dari bahan proses sampai menjadi itu butuh biaya berapa, ya kita harus hitung. 2, biaya pemasaran. Ingat, pemasaran harus ada biaya, ya.
merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan pemasaran. Biaya administrasi dan umum merupakan biaya mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran. Menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya langsung. Contoh apakah biaya langsung? Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya salah satu yang dibiayai. Biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku, bisa gaji karyawan yang harus disiapin, itu termasuk biaya. Menurut perilaku biaya dengan perubahan volume. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Pada biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Menurut perilaku biaya dengan perubahan volume, biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu yang udah terhitung. Jadi tidak ada perubahan, biaya udah jelas yang akan dikeluarkan segitu, penghasilan pun akan lebih menguntungkan. Biaya semi adalah biaya semi yang tetap untuk tingkat volumenya kegiatan tertentu dan berusaha dengan jumlah yang konstan pada volume kegiatan produksi tertentu. Jadi hanya itu aja. Metode penentuan biaya produksi yang tadi saya sebutin itu adalah butuh hitungan food cost-nya berapa ya. Merupakan metode penentuan cost produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi dalam cost produksi ditambah biaya non produksi. Biaya produksi udah jelas dong, terutama kita harus hitung. Kedua, non produksi ini pengeluaran ya, terutama di operasional yang tidak ketahuan. Banyak biaya operasional ya. Terus metode penentuan biaya produksi. Untuk biaya pasti udah dihitung lah ya. Merupakan metode penentuan cost produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang diperlakukan variabel ke dalam cost produksi. Ya. Jadi untuk masalah akuntansi biaya, semua dalam hal bisnis, perdagangan, buka toko atau buka usaha, semua butuh biaya. Jelas dengan adanya biaya kita menghitung semua kebutuhan dan gimana caranya kita usaha biar untung, biar ada profit. Oke, dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.